Selamat datang di diskusi kelompok 8 penabis. Ini adalah daftar anggota kami dari Ali, Edwin, saya sendiri, Siti, Hanisa, dan Almas. Kami akan membahas mencari cara perusahaan dalam memotivasi karyawannya dan dihubungkan pada 5 learning objektif pada PPT. Inilah kasus perusahaan yang telah kami temukan, yaitu perusahaan Gravity Payment. Bisa dilihat sejenak. Setelah itu, kita lanjutkan pada learning objektifnya. Yang pertama, identifikasi dan diskusikan bentuk dasar dari perilaku yang ditunjukkan karyawan dalam organisasi. Di sini sebenarnya Siti akan berbicara, namun dia punya koneksi patah-patah, sehingga akan digantikan oleh rekan saya, Almas. Bisa silakan dimulai, Almas. Di tahun 2015, banyak karyawan Amerika yang merasa berkekurangan dalam pendapatan mereka. Biaya hidup yang tinggi di Amerika ditambah dengan gaji yang minim, memaksa mereka untuk bekerja lebih banyak dalam waktu dan usaha, sehingga karyawan di sana mulai meminimalkan usaha dan tenaga mereka dalam bekerja agar mereka bisa menjalani hari yang panjang. Akibatnya, produktivitas mereka hanyalah diambang cukup tanpa adanya motivasi yang nyata selain bisa membayar untuk hidup layak. Namun, setelah penambahan gaji, produktivitas kerja karyawan juga meningkat. Namun, hal ini juga mendapat kecaman dari para karyawan level atas yang sudah bekerja keras. Karena ada perasaan tidak adil yang timbul dalam pemikiran mereka, hingga mereka meninggalkan jabatan mereka di Gravity Payments sebagai wujud demonstrasi mereka. Tidak hanya dari pihak internal, banyak juga kritik dari luar yang menyatakan dengan adanya pendapatan minimum yang berlimpah ini akan membuat karyawan menjadi malas dan terlena dengan gaji mereka. Namun hal ini tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya mereka bisa mengubah pola hidup mereka menjadi lebih sehat karena mereka punya lebih banyak waktu dan uang. Mereka juga bisa menabung, bahkan mereka bisa melunaskan hutang-hutang mereka. Terima kasih. Lalu inilah yang learning objektif yang kedua, yang menjelaskan sifat dan pentingnya perbedaan individu di antara karyawan. Di sini jawabannya mirip-mirip seperti di atas, yaitu adanya ketidakpuasan dari pihak yang sudah bekerja keras dan menerima gaji tinggi, dan mereka berpikir bahwa kenapa orang-orang lain juga yang kurang bekerja keras malah dapat gaji tinggi juga, sehingga tidak kami jelaskan ulang lagi. Jadi dilanjutkan ke learning objektif yang ketiga, jelaskan arti dan pentingnya kontrak psikologis dan kesesuaian orang pekerjaan di tempat kerja. Ini akan dijelaskan oleh Ali. Kontrak psikologis adalah kontrak yang dapat membuat karyawan merasa nyaman. Dan kontrak ini sangatlah penting untuk mindset karyawan. Seperti contoh di kasus, karyawan yang berkekurangan akan terbebani oleh hutang dan harapan akan hari esok, sehingga akan mempengaruhi jiwa mereka dan cara mereka memandang pekerjaan sebagai beban kehidupan. Namun, setelah penambahan gaji, mereka tidak lagi memandang pekerjaan sebagai beban, tetapi sebagai sarana untuk menyalurkan kekreativitasan mereka dan berkarya yang mana meningkatkan kualitas karyawan. Terima kasih. Lalu, learning objektif yang keempat adalah identifikasi dan rangkum model dan konsep terpenting dalam motivasi karyawan yang mana akan dibawakan oleh Hanisa. Ya, dalam mengidentifikasi model terpenting dalam memotivasi karyawan, perlu bagi perusahaan untuk pertama menemukan hal terpenting yang dicari oleh karyawan dalam bekerja. Motivasi dari karyawan ke karyawan mungkin bisa berbeda, tetapi di perusahaan bisa mencari akar permasalahan yang sama bagi para karyawan.
untuk dijadikan inti motivasi yang bisa diberikan oleh perusahaan. Dari contoh kasus ini, CIO dan Price mendapat akar permasalahan ini dari berbicara secara langsung dengan karyawannya, yang mana berkata bahwa pendapatan mereka terlalu kecil dan mereka merasa tidak dihargai atas jasa mereka. Hal inilah yang mendorong dan Price untuk menaikkan pendapatan mereka juga sebagai bentuk empati bagi karyawannya. Dan sekarang learning objective yang kelima, jelaskan beberapa strategi dan teknik yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan motivasi karyawan. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Edwin. Ada banyak strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Cara yang dilakukan oleh Dan Price dalam perusahaan Gravity Payment ini cukup kontroversial, di mana dia memotong gajinya sendiri untuk bisa menambah gaji karyawannya sampai 2 kali lipat, yang mana walaupun banyak orang yang menobatkan Dan Price sebagai Robin Hood di Amerika, yang mencuri dari harta kekayaannya sendiri untuk dibagikan orang banyak, banyak juga yang mengecam kebijakan yang dikeluarkan oleh Price ini. Bahkan saudaranya sendiri, Lucas Price, selaku pemegang saham perusahaan Gravity Payment, sempat membawa kasus ini ke pengadilan karena menurutnya Dan Price telah mengambil kebijakan yang telah merugikan perusahaan. Namun, persidangan itu akhirnya dibatalkan. Dan Gravity Payment pun tetap berdiri sampai tahun ini, bahkan lebih sukses dari sebelumnya karena kebijakan tersebut. Demikianlah diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya.